Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milda Mutiara Sari, NIM 19111059, Prodi S1 Farmasi A semester 2 dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang oral stabilitas obat. Jadi, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang oral suspensi. Jadi, bagi yang belum menonton, silakan cek videonya, linknya di deskripsi ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang oral stabilitas obat. Jadi, kita akan mengetahui tentang pentingnya uji stabilitas suatu zat sediaan farmasi, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari stabilitas suatu zat itu sendiri. Dan yang lebih penting, kita harus mengetahui apa sih itu oral stabilitas obat. Gak mungkin kan kalau anak farmasi nggak mengetahui oral stabilitas obat itu apa. Jadi, bagi yang ingin tahu, jangan skip video ini. Silakan tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu oral stabilitas obat. Yang bertujuan menjelaskan tentang pentingnya uji stabilitas suatu zat dan sediaan farmasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan menjamin kualitas sediaan farmasi setelah diproduksi hingga sediaan tersebut sampai di tangan konsumennya. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk suatu produk obat. Jadi, stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dimilikinya pada saat dibuat, yaitu identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan data dan penggunaan atau shelf life. Expiration date adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkan obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, shelf life. Waktu disimpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu zat antara lain panas, cahaya, kelembaban, oksigen, pH, mikroorganisme, dan bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam formula sediaan obat. Ketidakstabilan. Hal-hal yang tidak diinginkan atau ketidakstabilan dari produk farmasi yaitu hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, BA berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, hilangnya eligensi produk dan patent accessibility, pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, dan modifikasi faktor hubungan fungsional. Sebagai contoh yang pertama, senyawa-senyawa ester dan amida seperti amonitrat dan kloramfenikol merupakan zat yang mudah terhidrolisis dengan adanya lembab. Yang kedua, sedangkan vitamin C sangat mudah sekali mengalami oksidasi. Data tentang stabilitas obat berkaitan erat dengan kualitas obat. Tanggung jawab dari industri farmasi, terutama apoteker sebagai penanggung jawab produksi. Jenis stabilitas menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 yang pertama, stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, stabilitas terapi, dan stabilitas toksikolog. Stabilitas fisika. Formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya
dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik atau pharmaceutical elegance, keseragaman kandungan obat, dan laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika yang pertama, pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporisasi atau sublimasi absorpsi obat. Yang ketiga, hilangnya estetika, wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Contoh stabilitas fisika. Sediaan semisolida adalah produk topikal, yaitu untuk diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa untuk memberikan efek lokal dan kadang-kadang sistematik. Formulasinya, semisolida atau ointment dan suppositoria. Berikut gambarnya. Kemungkinan masalah instabilitas fisika. Yang pertama, perubahan dalam ukuran partikel, konsistensi, caking or coalescence, mencair. Efeknya, kehilangan keseragaman kandungan obat, loss of elegance, dan perubahan laju pelepasan obat. Yang kedua, tablet. Kemungkinan masalah instabilitas obat, perubahan dalam waktu disintegrasi, profil disolusi, kekerasan, penampilan lunak dan jelek atau menjadi sangat keras. Efeknya, perubahan dalam laju pelepasan obat. Yang ketiga, kapsul. Kemungkinan masalah instabilitas fisikanya adalah penampilan, disolusi, dan kekuatan. Efeknya, perubahan dalam laju pelepasan obat. Yang kedua, stabilitas kimia. Terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia yang pertama, hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, dan problema merasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang tekstil. Mekanisme degradasi. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis berarti pemecahan oleh air. Yang kedua, oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Yang ketiga, fotolisis, berarti dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitrofluoride yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindungi dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Tapi, jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka simpannya hanya 4 jam lamanya. Mekanisme degradasi. Fotolisis dicegah dengan kemasan yang cocok dalam botol warna, outer kardus, aluminium foli. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang pertama, temperatur. Semua produk disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat, yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. Yang kedua, cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembaban. Material kemasan dipilih biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. Yang keempat, oksigen. Kemasan yang menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas. Produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Yang kelima, agen pengkelat.
Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegah dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Yang keenam, pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. 3. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi. Yang keempat, efek terapi tidak berubah selama usia guna atau shelf life. 5. Stabilitas toksikologi. Tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas selama usia guna. Misal, pembentukan senyawa epitetrasiklin dan anhidrotetrasiklin dalam suspensi tetrasiklin. Pengemasan dan stabilitas, yaitu yang pertama itu kaca, yang kedua plastik, 3 logam, dan karet. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika dalam penyebutan bahasa Inggris banyak belepotan, saya minta maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.